Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cornelia Ratna beserta keempat teman saya, yaitu Perkenalkan, nama saya Laura Weni Anggriani. Saya Maria Angelina Garang. Perkenalkan, nama saya Emiliana Kontesaruka. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan jurnal kami yang berjudul Potensi Pemanfaatan Teknik Molekuler Berbasis DNA dalam Penelitian Penyakit Bulai pada Jagung. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Jagung adalah salah satu tanaman serealia penting di Indonesia. Selain sebagai tanaman bahan pangan pokok pengganti beras dalam upaya diverifikasi pangan, jagung juga merupakan pakan ternak. Ada beberapa manfaat jagung, yaitu yang pertama dapat menurunkan hipertensi sehingga dapat mencegah penyakit jantung. Yang kedua dapat mengontrol diabetes. Yang ketiga memperlancar pencernaan. Yang keempat mencegah sembelit dan wasir. Dan yang kelima dapat menurunkan risiko kanker usus besar, serta masih banyak lagi manfaat jagung yang lainnya. Nah, dalam bercocok tanam jagung, para petani di Indonesia banyak mengalami kegagalan panen akibat penyakit bulai pada jagung. Penyakit bulai adalah salah satu penyakit utama pada tanaman jagung yang dapat mengganggu produksi jagung dunia termasuk Indonesia. Penyakit bulai pada jagung disebabkan oleh Peronosklerospora spp. Patogen penyebab bulai bersifat parasit obligat yang mengekstrak nutrisi dari sel hidup tanaman inang dengan menggunakan struktur khusus atau haustoria yang terbentuk pada sel tanaman. Haustoria menginvaginasi membran sel inang dan berkembang tanpa berasosiasi langsung dengan sitoplasma sel yang diserang. Masing-masing haustoria berhubungan dengan jaringan miselia melalui celah sempit di pori dinding sel yang dibuat oleh patogen. Jaringan miselia pada penyakit bulai berkembang secara internal di antara sel tanaman. Nah, ada 3 spesies penyebab penyakit bulai pada jagung. Yang pertama itu adalah Peronosklerospora medis, yang kedua Peronosklerospora sorgi, dan yang ketiga ada Peronosklerospora philippinensis. Ketiga spesies ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Perbedaan tersebut dapat kita teliti melalui pengamatan mikroskopik. Adapun perbedaannya yaitu Peronosklerospora medis memiliki patogen Conidia berbentuk oval. Peronosklerospora philippinensis memiliki patogen Conidia berbentuk lonjong, sedangkan Peronosklerospora sorgi memiliki patogen Conidia berbentuk bulat. Di sini saya akan menjelaskan tentang fisiologi dan taksonomi penyakit bulai. Sifat Peronosklerospora spp, patogen adalah parasit obligat atau membutuhkan keadaan inang dalam kondisi hidup. Sehingga patogen penyebab penyakit bulai sangat bergantung pada inangnya. Peronosklerospora spp membutuhkan adanya kelembapan mikro untuk berkecambah dan menginfeksi. Kelembapan yang tinggi atau lebih dari 80% dan temperatur sekitar 25-30 derajat Celcius serta curah hujan yang rendah umumnya mendukung perkembangan penyakit ini. Taksonomi patogen penyebab penyakit bulai berdasarkan KIRT pada tahun 2018 adalah termasuk dalam Kingdom Chromista, Phylum Stramenopiles, kelas Oomycetes, ordo Peronosporales, famili Peronosporaceae, dan genus Peronosklerospora. Pemanfaatan metode molekuler untuk penyakit bulai. Pengamatan morfologi dilakukan dengan mengamati bentuk dan ukuran conidia dan conidiofor. Pengamatan morfologi memiliki kelemahan karena terdapat morfologi conidia dan conidiofor yang mempunyai kesamaan atau kemiripan di antara spesies penyakit bulai, dan hanya ada sedikit karakter pembeda, yaitu dari karakter morfologi conidia dan conidiofor. Pengamatan mikroskopik Peronosklerospora medis menunjukkan bahwa patogen ini memiliki conidia berbentuk oval. Peronosklerospora philippinensis dengan bentuk conidia lonjong, serta Peronosklerospora sorgil yang memiliki bentuk conidia bulat. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan marka molekuler. Penggunaan marka molekuler antara lain sebagai berikut. Yang pertama, metode biomolekuler dengan marka molekuler seperti Random Amplification of Polymorphy DNA atau RAPD.
restoration fragment lead polymer spin atau RFLP dengan enzim restriksi seperti HL, E. coli, dan MSPI, dan simple sequence repeats atau SSR banyak digunakan untuk mempelajari keragaman genetik mikroorganismenya. Yang kedua adalah penggunaan marka molekuler yang memiliki keterpautan dan asosiasi yang kuat dengan gen ketahanan dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi seleksi dan mempercepat interogasi gen tahan penyakit bulai. Penentuan lokus kandidat gen-gen yang berhubungan dengan sifat ketahanan penyakit bulai dikonfirmasi dengan menggunakan marka molekuler yang tepat dengan gen tersebut. Yang ketiga adalah munculnya pita PCR pada tanaman yang diketahui tahan dan sebaiknya tidak munculnya pita PCR pada tanaman yang diketahui rentan. Sebelumnya kita ketahui bahwa PCR itu apa. Jadi PCR itu merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengaplikasi sejumlah kopi region spesifik dari DNA yang menggunakan suatu enzim yang dinamakan DNA polymerase yang akan mengamplifikasi fraksi genom dalam rangka menghasilkan replikasi DNA yang merupakan salinan seluruh genom secara tepat dan cukup akurat untuk diperiksa. Jadi, pita PCR itu muncul terhadap jagung yang rentan terkena penyakit bulai. Sebaliknya, pita ini tidak muncul terhadap jagung yang tidak terkena penyakit. Perkenalkan, nama saya Emiliana Contesaroka. Saya akan mempresentasikan metode sekuensi secara langsung. Penelitian yang berbasis sekuensi DNA secara langsung dengan menggunakan primer spesifik juga dimulai banyak dilakukan. Gen target akan diamplifikasi dengan menggunakan primer spesifik, di mana gen target akan diisolasi dan disekuensi lebih lanjut. Hal ini memungkinkan mikroorganisme yang tidak dapat dikutur untuk dapat dianalisis. Identifikasi dan analisis keragaman dilakukan dengan cara membandingkan urutan basa dari suatu region DNA yang ada pada sampel target dengan database yang sudah ada sebelumnya. Kekurangan utama dari pendekatan sekuensi DNA secara langsung adalah untuk memberikan cukup informasi sebagai pembeda takson region DNA yang disekuensi harus besar, umumnya lebih dari 3. Potensi pengembangan metode molekuler pada penyakit bulai. Penggunaan metode multiplex assay seperti DNA microarray hybridization dapat dilakukan untuk men-screening sampel untuk mendeteksi adanya spesies spesifik SNP. Beberapa metode amplifikasi secara isotermal yang ada antara lain transcription mediated amplification atau TMA, nucleic acid sequence based amplification atau NASBA, Signal Mediated Amplification of RNA Technology atau SMART, Strand Displacement Amplification atau SDA, Rolling Kirkley Amplification atau RCA, Loop Mediated Isothermal Amplification of DNA atau LAM, Isothermal Multiply Displacement Amplification atau IMDA, Helicase Dependent Amplification atau HDA, Single Primer Isothermal Amplification atau SPA, dan Circular Helicase Dependent Amplification. Dengan semakin berkembangnya teknologi pengguna teknik-teknik biologi molekuler, baru dapat memberikan informasi yang lebih banyak, cepat, dan akurat. Akan dapat membuka lebih banyak kemungkinan bagi upaya pengendalian penyakit ini. Sekian presentasi dari kelompok kami yang menjelaskan tentang jurnal yang berjudul Potensi Pemanfaatan Teknik Molekuler Berbasis DNA dalam Penelitian Penyakit Bulai pada Jagung. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan semoga presentasi dan penjelasan kami kali ini dapat menambah ilmu kalian.